Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello dolls, welcome back to my YouTube channel Ines Pratiwi. Today I am so very happy because now I can make one content about review Barbie doll from Barbie Dolls of the World. Please let's check it out. But before you watch about my videos today, please click like, subscribe, and get the bells to get notifications about my videos. And don't forget to leave a comment below on my videos. Thank you. Ya, teman-teman, kali ini dan bakalan cerita sesuai dengan judul dan thumbnailnya, yaitu Barbie Dolls of the World, ya. Barbie Dolls of the World ini memang dirancang dari Mattel gunanya untuk memberikan gambaran kepada para pecinta boneka khususnya bahwa fashion dari beragam banyak negara itu sangat beragam. Keberagaman tersebut terciptalah busana-busana yang dinamakan dengan serial Dolls of the World. Jadi kita bisa mengenal berbagai macam fashion atau busana setiap negara lewat dari busana yang si Barbie pakai dari edisinya Dolls of the World. Tapi sebelum aku bakalan menceritakan atau mereview mengenai Barbie Dolls of the World, jangan lupa untuk teman-teman please klik like-nya, klik subscribe-nya juga, dan juga aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terkini. Dan setelah nonton sampai habis ya, karena kalau misalnya nggak sampai habis ini bakalan terpotong nih informasinya. Dan tentunya kalau kamu nonton sampai habis, pasti kamu bakalan mendapatkan banyak banget informasi mengenai Barbie Dolls of the World. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar apabila kamu telah selesai menonton video saya. Nah, nanti kamu bisa tinggalkan komentar misalnya boneka Dolls of the World terbaik versi kamu tuh seperti apa. Ya, oke. Barbie Dolls of the World ini tahun pertama mereka luncur itu tahun 1980. Well, ini more than about 70 dolls, lebih dari 70 boneka Barbie yang dirilis khususnya untuk Dolls of the World. Dan khusus untuk Barbie ini sendiri, dia sampai kurang lebih tahun 2014. Ini perjalanannya cukup panjang, tapi memang tidak setiap bulan Mattel itu merilis boneka Dolls of the World. Mattel sendiri itu dia menciptakan Barbie Dolls of the World misalnya dalam setahun itu hanya 1 atau 2 boneka Dolls of the World, karena memang dari segi ide-idenya dan negara yang menjadi target sasaran si Mattel ini kan berbeda-beda ya. Tapi khususnya untuk Barbie Dolls of the World ini memang benar-benar dirancang sangat-sangat detail, sama seperti Barbie tahun 1959. Dan juga yang paling penting adalah dari segi ornamen dan dari segi ensemble-nya. Dia benar-benar mewakili dari setiap negara yang mereka tuju. Oke, yang pertama yaitu tahun 1980. Tahun 1980, Mattel memang menciptakan satu boneka yang menurut mereka mewakili banget dari kehidupan dunia Barbie, yaitu Royal UK Barbie Doll. Nah, boneka pertama dalam serial internasional yang selalu populer ini, Royal UK Barbie, terlihat seperti ratu selama sehari. Gaun putihnya terdiri dari atasan tanpa lengan yang pas, dan kemudian serangkaian ruffles putih, selempang merah, dan mahkota emas menunjukkan status kerajaannya. Namun dari sini aku paling give it attention with her selempangnya dia itu yang warnanya merah, karena dia ada beberapa ornamen terpenting khususnya dalam dunia keratuan gitu. Oke, lanjut di yang kedua untuk tahun 1980, yaitu ada yang namanya Parisian Barbie Doll First Edition. Bonjour dari ibu kota mode dunia. Boneka Barbie Paris mengenakan gaun pink modis dengan list hitam khas para desainer di Paris. Dia juga memakai stocking hitam dan sepatu hak tinggi merah muda yang sempurna untuk menari sepanjang malam. Dia terlihat chic dengan rambut pirangnya yang tergerai dan beraksen bulu hitam dan juga pink. Nah, di sini sangat cantik sekali ya untuk Barbie Parisian doll yang
edisi first edition. Selanjutnya yaitu ada Barbie Italian atau Italian Barbie doll. Ya, Barbie Italia ini terlihat sangat patriotik dalam ensemble yang penuh warna ini. Rok merah, putih, dan hijaunya senada dengan warna bendera negaranya. Celemek biru dengan pinggiran putih menambahkan sejumput warna ekstra. Seperti halnya sepatu merahnya melengkapi ensemble yang luar biasa ini adalah topi jerami dan dompet yang serasi. Jadi memang khusus untuk dompet dan topi ini memang dibuat sematching mungkin. Namun tampaknya di bagian tasnya ini dia lagi membawa beberapa ikat bunga gitu. Jadi pergi dari taman bunga gitu, Dos. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke tahun yang selanjutnya yaitu tahun 1981. Tahun 1981 ini Mattel menciptakan 2 seri, yaitu yang pertama Scottish Barbie First Edition dan yang kedua yaitu Oriental Barbie Doll. Selamat datang di Skotlandia, negeri dengan orang-orang cantik, tempat dan banyak kotak-kotak. Boneka Barbie Skotlandia mengenakan rok kotak-kotak panjang, jaket hitam dengan renda putih, dan selempang kotak-kotak yang serasi di dadanya. Rambut hitamnya ditarik ke belakang dan dimahkotai dengan topi bergaya baret hitam dengan pom-pom merah. Jadi ini lucu banget menurut aku, ala-ala Scottish dan Skotlandia. Dia memang sangat terikat sekali dengan yang namanya rok tartan atau bahan dasar yang bermotif tartan. Tartan itu adalah kotak-kotak dengan gabungan warna merah marun dicampur warna hitam seperti itu. Tapi di sini ada tambahan listnya yaitu list gold agak sedikit ke oranye. Yang selanjutnya kedua yaitu Oriental Barbie doll. Boneka Barbie Oriental anggun dalam kostum indah yang mencerminkan pengaruh timur. Gaun kuningnya yang panjang dan ramping dipangkas dengan warna merah dan dilengkapi dengan jaket bunga merah dan emas. Rambut hitamnya yang berkilau jatuh dengan lembut di atas bahunya, lalu ditarik ke belakang untuk menampilkan wajahnya yang cantik. As you know, boneka Barbie Oriental ini menurutku dan dia pakaian bagian atas blusnya ini menurutku bagus banget karena eye-catching warna merah dipadu dengan motifnya bunga dengan ukiran-ukiran tertentu yang agak sedikit abstrak. Dan tidak lupa kipas juga hiasan kepalanya yang menurutku eye-catching banget dan lebih stunning. Oke, selanjutnya yaitu tahun 1982. Di tahun 1982 ini Barbie Mattel membuat satu edisi saja yaitu Barbie Eskimo First Edition. Boneka Barbie Eskimo siap menghadapi cuaca dingin dengan pakaian bulu palsunya. Dia adalah fata morgana kecantikan, berpakaian dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam kain putih beraksen trim hitam dan bulu bergaya berumbai. Jadi di sini benar-benar diambil inspirasinya dari beruang kutub utara. Kalau teman-teman tahu beruang kutub itu warnanya putih dan bulunya itu halus banget, halus sekali. Tapi kalau misalnya dia agak sedikit kena kotor biasanya agak sedikit berabu-abu. Mirip banget dengan Barbie Eskimo ini. Banyak bulunya di area kepala, lengan pergelangan tangan dan juga bagian bawah atau list dari bajunya. Seperti itu. Oke, next. Selanjutnya tahun 1983. Tahun 1983 ini Mattel membuat boneka Barbie hanya ada 2 edisi. Yang pertama yaitu Spanish Barbie Doll First Edition dan yang kedua Swedish Barbie Doll. Yang pertama yaitu Spanish atau Barbie Doll dari Spanyol. Halo, hola dari Spanyol. Boneka Barbie Spanyol mengenakan pakaian tradisional untuk menari. Dengan lapisan kain merah berkerut yang dipangkas dengan renda hitam, bagian depannya pendek sehingga dia bisa menari dengan bebas. Kereta yang mengalir di belakang memungkinkan Barbie untuk mengambilnya. Tarian asli Spanyol termasuk sardana dan flamenco yang terkenal dengan banyak tepuk tangan dan hentakan kaki. That's why, khusus untuk Barbie Spanyol ini, Barbie membuat body Barbie-nya sendiri itu atau badan tubuhnya Barbie dengan model tangan yang melekuk
melekuk ke atas. Jadi dia bisa ya bergaya ala-ala supermodel atau dia bergaya ala-ala sedang bertepuk tangan. Begitu dolls. Jadi memang dibuat khususnya sebagai penari festival dari tarian asli khas Spanyol. Yang selanjutnya yaitu Swedish Barbie doll. Boneka Barbie Swedia mengenakan gaun jumper biru tradisional dengan hiasan merah yang disebut bunat. Di atas gaunnya ada celemek putih bersih beraksen renda putih dan diikat dengan pita merah. Selain itu, blus putihnya menampilkan lengan mengembang yang indah dan kerah berkerut. Dia memiliki topi putih yang serasi di atas rambut pirangnya. Ini cantik banget. Dan menurut aku agak-agak mirip kayak Bunda Maria gitu loh busananya. Tapi ini juga bisa mirip dengan kalau teman-teman tahu Maria yang di film Sounds of Music. Nah itu cantik-cantik yang klasik alias cantik vintage, cantik anggun gitu. Oke, next selanjutnya yaitu di tahun 1984. Tahun 1984 Barbie lagi-lagi membuat 2 edisi Barbie Dolls of the World. Yang pertama yaitu jatuh pada Irish Barbie doll, yaitu boneka Barbie asal Irlandia. Dan yang kedua Swiss Barbie doll, yaitu Barbie asal Swiss. Boneka Barbie Irlandia berasal dari Emerald Isle yang subur di barat Inggris. Dia mengenakan kostum yang sangat indah, rok hijau blus renda putih, lengan panjang dengan selendang hijau terlampir di bahunya dengan hiasan emas. Rambut panjangnya yang tergerai jatuh halus di sekitar wajahnya dan dimahkotai oleh topi putih dengan hiasan renda. Ini lucu banget dan busananya all tertutup. Di bagian lengannya dia memakai brokat dengan motif bunga. Lalu khusus untuk yang kedua yaitu Swiss Barbie doll. Kostum boneka Barbie Swiss mencerminkan pengaruh dari banyak negara Eropa di sekitar Swiss termasuk Jerman, Austria, Prancis, dan Italia. Bagian atas gaunnya adalah korset pas biru dan putih dengan lengan bengkak. Roknya berwarna merah dengan motif bunga-bunga yang agak sedikit jarang posisinya. Lalu dia juga memakai kaos kaki putih dan sepatu hitam. Rambut pirangnya yang dikepang dihiasi dengan topi matahari bertepi lebar dengan pita biru dan bunga merah. Ini lucu banget bagian area topinya dan aku suka banget. Next, tahun 1985. Di tahun 1985, Barbie hanya membuat satu edisi doll saja, yaitu Japanese Barbie Doll First Edition. Dan menurutku ini dari kualitas busananya bagus banget dan detail dengan payet-payet bunga yang memang mereka sudah terstruktur ya bentuknya, posisinya dan lain sebagainya. Ini bagus banget. Konnichiwa, halo dari Jepang. Boneka Barbie Jepang mengenakan kimono merah yang menakjubkan dengan bunga musim semi. Rambut hitamnya ditarik dari wajahnya dan diikat dengan ikat rambut merah putih. Sayonara, selamat tinggal. Jadi boneka ini itu ya gaya rambutnya dikonde, tapi kondenya konde agak lebar. Dan dia memakai face wajahnya Kira dengan warna kulit putih karena memang orang Jepang kebanyakan warna kulitnya putih dan rambutnya hitam dolls. Tahun 1986 ada proses pembuatan Mattel dari 2 edisi saja. Yaitu yang pertama The Greek Barbie doll atau Barbie asal dari Yunani dan yang kedua dari Peruvian Barbie doll atau Barbie asal dari Peru. Oke, yang pertama yaitu dari Greek Barbie doll. Ayaso atau halo untuk boneka Barbie Yunani. Dia siap untuk malam menari dalam ansambel tradisional Yunani. Rok merah panjang lantainya dipangkas dengan aksen emas di atas blus putihnya. Barbie mengenakan jaket hitam pas dengan kerah merah dan manset. Rambutnya ditarik ke belakang dan diatapi topi merah. Ini lucu banget terutama bagian lengannya. Ini bagian pergelangan lengannya ini unik menurutku karena dia ada tambahan panjang lengan di bagian pergelangannya yaitu warnanya putih. Mungkin cocok untuk menari-nari. Yang kedua yaitu ada Barbie Peruvian atau Barbie asal Peru. Yap, boneka Barbie Peru mengenakan kostum Peru asli dengan kain merah muda, biru, dan hijau yang cerah.
Blus merah mudanya beraksen di pinggang dengan ikat pinggang dekoratif. Ini ikat pinggangnya lucu banget dan warnanya juga match dengan pakaiannya. Barbie memakai dua rok biru tua di atas rok hijau untuk melindunginya dari iklim dingin. Selendang biru muda menutupi bahunya, sepatu slip-on merah muda dan topi biru melengkapi ensemble ini. Begitu pula rambut panjangnya yang dikepang coklat. Bunga di topinya adalah simbol Peru, bahwa dia sedang mencari seorang suami. Wow, rupanya busana ini busana untuk mencari seorang suami. Keren banget gak sih? Dari gaya busana aja sudah mencerminkan satu simbolis yang menurutku jarang dipakai dari beragam negara manapun, untuk apalagi ini simbolnya untuk mencari seorang suami. Jadi bisa kita lihat nih busana untuk mencari seorang suami di Peru, tapi nggak tahu apakah itu bisa berlaku di Indonesia. I don't know. Oke, next, tahun 1987. Di tahun 1987 Barbie membuat dua edisi juga, yaitu edisi Icelandic Barbie Doll dan yang kedua yaitu German Barbie Doll First Edition. Ya, khusus untuk Icelandic Barbie Doll, sebagian besar nenek moyang boneka Barbie Islandia adalah Viking dari Norwegia, dan kostumnya mencerminkan pengaruh itu. Dia mengenakan gaun jumper biru yang dikenal sebagai bunat. Celemek biru muda dipangkas dengan jalinan emas, diikatkan di pinggangnya. Blus putihnya yang bersih menampilkan lengan berpori yang indah. Boneka Barbie Islandia memakai kepang panjang, sangat umum di Norwegia dan Islandia, yang di atasnya diberi topi biru bundar dengan rumbai emas di kepalanya. Ini lucu banget teman-teman dolls. Menurut aku ini busananya wow banget gitu. Meskipun vintage but I really like it. Terus bagian lengannya ini adalah pakai kayak bergelembung lengannya. Terus udah gitu dari dressnya ini eye catching so much because dia itu menggunakan bunga dengan aksen warna merah dan putih agak-agak mirip dengan bunga motif batik gitu. Terus juga ada pitanya dan dia menggunakan kalung metalik yang menurutku sangat kelihatan kayak ya mungkin berasal dari nenek moyang ya, makanya dia pakai kalung metalik itu. Yang kedua yaitu German Barbie Doll First Edition. Boneka Barbie Jerman siap untuk Oktoberfest, perayaan yang diisi dengan tarian, nyanyian, dan makanan lezat. Kostum tradisionalnya terdiri dari rok panjang yang mengalir, celemek putih dan jaket merah dengan lis putih dan kancing emas. Dia juga memakai stocking putih berenda dengan sepatu hitam. Biarkan perayaan dimulai. Ta 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 ta. Kayaknya keren banget ya. Di bulan Oktober ini khusus ada perayaan di area Jerman dengan busana seperti ini. Dan menurutku lagi-lagi yang paling stunning adalah topinya. Topinya ini motifnya motif abstrak tapi eye catching banget karena dia menggunakan warna emas yang agak sedikit berglitter ditambah biru yang jadi tabrak-tabrak warna nih modelnya nih dolls. Justru dari tabrak warna itu jadi stunning. Oke, selanjutnya yaitu tahun 1988. Mattel membuat hanya satu edisi yaitu Korean Barbie Doll. Annyeonghasimnika. Halo dari Korea Selatan. Boneka Barbie Korea mewakili banyak keindahan dan keanggunan negaranya. Mengenakan kostum tradisional wanita muda di Korea Selatan, jaket gaun satin pink dan hijaunya dihiasi dengan hiasan emas, sepatu merah mudanya hampir tersembunyi di bawah ensemble panjang lantainya. Ini lucu banget karena dia style rambutnya beda dari yang lain dan ada tusuk konde warna pink berbentuk bulat bagian atas kepalanya. Oke, selanjutnya yaitu tahun 1989. Tahun 1989 Mattel membuat satu edisi saja, yaitu Mexican Barbie Doll First Edition, tapi dibacanya Mexican ya teman-teman. Mexican Barbie Doll First Edition. Kostum Barbie Meksiko mencerminkan pengaruh Spanyol yang kuat dan lazim di seluruh negaranya.
Rok oranyenya dipangkas dengan renda putih dan diberi aksen ikat pinggang warna-warni. Blus putihnya dihiasi dengan bunga merah, mantila putih di kepalanya menjauhkan rambutnya dari wajahnya dan memamerkan anting-anting melingkarnya. Ini lucu banget menurutku, apalagi di bagian belakang rambutnya. Ini ada ornamen bundar dan seperti kayak kipas dari kertas. Ini eye catching so much. Tapi bagus justru di sinilah letak keunikan dari Mexican Barbie Doll First Edition. Lanjut di tahun 1990. Tahun 1990, Barbie Mattel membuat 2 edisi, yaitu Brazilian Barbie Doll yang pertama dan yang kedua ada Nigerian Barbie Doll. Yang pertama yaitu ada Brazilian Barbie Doll. Boneka Barbie Brazil didandani untuk parade yang luar biasa. Ensemblenya yang meriah termasuk rok pendek berlapis merah muda, atasan, manset lengan dan kaki, dan hiasan kepala merah muda berwarna-warni. Dia siap untuk menari bersenang-senang dan merayakan. Sepertinya ini bunga, ini terinspirasi dari salah satu bunga, entah bunga trompet atau bunga anggrek, aku kurang tahu ya, karena dia bentuknya mekar dan warnanya tuh pink agak keunguan. Yang kedua yaitu Nigerian Barbie Doll. Halo dan Sanyu, selamat datang dari Nigeria. Negeri drum bicara dengan wajah ramah. Karena cuaca di Nigeria hampir selalu panas. Penduduk asli mengenakan pakaian tipis, boneka Barbie Nigeria mengenakan gaun berputar berwarna coklat, krem, dan hitam dengan aksen emas. Aduh, bagus banget ini teman-teman. Dia juga memakai ban lengan emas dan sepatu slip-on yang serasi. Rambut hitamnya ditarik sedikit dari wajahnya dan diikat dengan kerudung yang serasi. Menurutku ini khusus untuk Barbie Nigeria lucu banget karena dia motifnya sangat-sangat unik ya. Warnanya warna coklat, serasi banget dengan warna kulitnya yang coklat, agak ketuaan. Selanjutnya yaitu tahun 1991. Di tahun 1991 ini awal masuknya tahun 90-an ya, ada yang pertama yaitu Malaysian Barbie Doll. Kita lihat boneka Malaysia seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman. Boneka Barbie Malaysia mengenakan kostum hiasan yang biasanya disediakan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan dan hari raya. Gaun warna-warni dan selempang yang menyertainya mewakili batik, kerajinan tradisional Malaysia yang menggabungkan lilin dan pewarna. Mantelnya berwarna merah muda yang kaya dan melengkapi kulitnya yang kemerahan. Rambut boneka Barbie Malaysia ditarik ke belakang dan diikat dengan bunga warna-warni. Well, menurut aku ini salah satu budaya Indonesia. Mungkin boneka Barbie Mattel ini agak sedikit keliru ya, karena ini benar-benar mencerminkan adat Betawi banget sih busana yang dipakai Malaysian Barbie Doll. Apalagi kan saya pribadi orang asal Betawi ya, jadi tahu banget ini busana-busana yang biasa dipakai abang none DKI Jakarta Barat gitu. Dan sebetulnya ini lebih dulu Indonesia nih yang punya nih. Nah, mungkin Malaysia sebetulnya ngikut dari situ, tapi nggak tahu kenapa dari pihak Mattel mengkampanyekan bahwa busana seperti ini itu adalah busana khas tradisionalnya Malaysia. Sejujurnya batik itu tuh khas Indonesia banget loh teman-teman, bukan khas Malaysia ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mendengar bahwa batik itu dari Malaysia, itu salah, it's wrong. It's totally wrong. Kita punya batik air itu memang dari asalnya Indonesia. Dan menurutku ini salah satu Barbie yang kontroversi sih, karena seharusnya boneka Barbie ini adalah boneka dari Indonesian Barbie Doll, bukan Malaysian Barbie Doll. Itu sih sebetulnya masukan aku khusus untuk Mattel. Yang kedua yaitu ada Czechoslovakian Barbie Doll. Ini agak sedikit susah ya teman-teman penyebutannya karena agak-agak non-familiar kalau di lidah orang Indonesia ya. Boneka Barbie Czechoslovakia didandani dengan festival mewah, mengenakan kostum tradisional Slovakia. Ensemble berwarna cerah ini menampilkan rok bunga penuh dengan pinggiran berenda, blus dengan kerah berenda dan lengan besar, celana ketat merah dan sepatu bot berenda hitam, rambut pirangnya yang dikepang panjang diikat dengan pita merah, dan pinggangnya juga diikat dengan selempang warna merah. Yang ketiga yaitu ada Parisian Barbie Doll Second Edition. Nah, menurut aku ini tahun 91 udah mulai banyak nih Mattel meluncurkan 4 serial edisi Barbie Dolls of the World. Yang ketiga yaitu Parisian Barbie Doll Second Edition.
Bonjour, halo dari Paris, Prancis. Barbie Paris mengenakan busana Prancis terbaru, gaun merah mudanya dipangkas dengan renda hitam dan dipasang di bagian atas dengan rok melebar. Rambut pirang boneka Barbie Paris tersapu dari wajahnya, diikat di atas kepalanya dan diberi aksen bulu berwarna-warni untuk bakat dramatis. Barbie memakai stocking hitam, sepatu, dan kalung yang berani. Oke, yang terakhir yang keempat yaitu lagi-lagi ada Eskimo Barbie doll, tapi ini yang second edition. Ya, untuk Eskimo Barbie dibandel untuk suhu beku di tanah air Arktiknya. Mantel putihnya yang dipangkas bulu palsu terlalu besar untuk melindunginya dari elemen dingin. Dia juga memakai sepatu bot setinggi lutut berwarna putih, hangat ketika dia harus berjalan melewati salju. Tudungnya yang dipangkas bulunya bisa ditarik dengan kencang di sekitar wajahnya saat angin sedingin es bertiup. Jadi ini bagus banget dan busananya lagi-lagi mirip beruang kutub, persis banget kayak yang first edition. Mungkin dia agak sedikit diperbarui dari segi kualitasnya ya dolls. Oke, lanjut yang tahun 1992. Tahun 1992, Mattel membuat dan meluncurkan 3 edisi Dolls of the World. Yang pertama yaitu Jamaican Barbie Doll, yang kedua English Barbie Doll, dan yang ketiga Spanish Barbie Doll Second Edition. Oke, yang pertama kita akan langsung bahas aja Jamaican Barbie Doll. Boneka Barbie memakai kostum asli tanah airnya, pulau tropis Jamaika, gaun katun birunya yang sejuk dilengkapi dengan celemek merah dan putih di pinggangnya. Dan sapu tangan warna-warni yang melingkari bahunya. Sapu tangan lain yang disebut sorban menahan rambut hitam panjang ke belakang, menampilkan anting-anting melingkar yang indah. Well, orang Jamaika ini memang mayoritas berkulit hitam dan rambutnya gelap mengembang besar, jadi ya seperti itulah. Nah, salah satu caranya mereka biar tidak terlalu mengembang besar, mereka ikat pakai bandana seperti itu. Kain yang motifnya itu sama dengan celemek bagian depan dari dress birunya. Oke. Lanjut yang kedua yaitu ada English Barbie Doll. Nah ini masuk ke bagian Barbie yang di Eropa ya. Salam dari Jolly Old England. Sebuah negara yang kaya akan tradisi dan arak-arakan, boneka Barbie Inggris mengenakan kebiasaan menunggangi sadel biru dan merah yang indah. Puncak mode di kalangan penunggang kuda wanita Inggris pada tahun 1890-an. Wow, keren banget ya. Ensemblenya dihiasi dengan dasi ascot dan pin berhiaskan permata. Di atasnya terdapat bowler Inggris atau topi derby. Dia sangat cocok untuk pacuan kuda yang riang. Pacuan kuda. Cheerio, selamat tinggal. Menurut aku high class banget ya, cocok busana ini untuk dipakai saat winter maupun formal outfits. Keren banget perpaduan warnanya antara merah marun dan biru navy. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu Spanish Barbie Doll Second Edition. Boneka Barbie Spanyol didandani untuk pesta dalam kostum tradisionalnya dari Catalonia di timur laut Spanyol. Rok hijau panjangnya, celemek warna-warni, anting-anting emas menjuntai. Lalu ada juga selendang berjumbai, semuanya mewakili pakaian khas orang Catalonia dari tahun-tahun sebelumnya. Sentuhan terakhir, hiasan kepala renda hitam dan emasnya yang disebut mantilla membuat ensemble ini mempesona dan tradisional. Menurut aku ini termasuk salah satu busana yang big, wide, large. Bisa teman-teman lihat dari kelihatannya tuh mega banget busananya. Terlihat dari roknya yang lebar dan bagian area dadanya juga lebar, terutama yang bikin lebar adalah bagian kerahnya nih dolls. Dia ada motif bunga-bunga tertentu dan motifnya ini agak sedikit tabrakan dengan celemeknya. But it's no problem. Tapi satu hal yang menarik menurut aku adalah hiasan kepalanya. Karena biasanya kalau misalnya pakai tudung itu di luar dari tudung wedding itu biasanya agak sedikit kecil. Tapi kali ini dia agak sedikit panjang bahkan melebihi dari pinggangnya dia sendiri. Oke, masuk ke tahun 1993. Di tahun 1993, Mattel mengeluarkan Barbie Dolls of the World dengan 3 varian. Yang pertama yaitu ada Australian Barbie Doll, yang kedua ada Native American Barbie Doll First Edition, dan yang ketiga ada Italian Barbie Doll Second Edition. Yang pertama yaitu Australian Barbie Doll. Good day, hello dari Australia.
Negeri di bawah. Barbie Australia mengenakan pakaian khas Jelaro atau peternak wanita di pedalaman. Topi coklat bertepi lebar melindungi wajahnya dari terik matahari. Lalu rok dan rompi coklatnya cocok dengan sebagian besar medan berdebu yang ditemukan di pedalaman. Di bawah rompinya, Barbie mengenakan blus lengan pendek merah dan putih dengan shell merah diikat di lehernya. Dan akhirnya sepatu botnya membuat Barbie tersebut mudah berjalan melewati semak-semak saat dia berpindah dari satu petualangan ke petualangan berikutnya. Jadi menurut aku khusus untuk Australian Barbie doll ini memang menggambarkan busana khas village country in Australian people. Jadi bentuk kayak salah satu adat daerahnya tersendiri di Australia, busananya model seperti ini dolls gitu. Karena mungkin di Australia itu banyak savanahnya, banyak padang rumputnya. Jadi dia menggunakan boots yang cukup tinggi biar nggak gatal-gatal kali ya kakinya. Yang kedua adalah Native American Barbie Doll First Edition. Boneka Barbie asli Amerika adalah bagian dari warisan India yang membanggakan. Kaya akan budaya dan tradisi, kostumnya yang terinspirasi dari sukunya adalah gaun putih yang dihiasi dengan khas seni India, pinggiran dan dilengkapi dengan sepatu kulit imitasi yang lembut di kakinya. Dompetnya juga dihiasi dengan pinggiran. Wanita India sering mengepang rambut mereka seperti boneka ini, diikat di setiap ujungnya dengan pita biru. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya, Native American. Menurut aku ini busananya casual, tapi yang memang bikin dia eye-catching adalah rumbai-rumbainya. Lalu juga bentuk rambutnya yang unik karena ada kepangan kecil di bagian depan sampingnya. Dan di bagian belakang itu terurai lurus panjang, hitam warnanya. Dengan warna kulit yang tidak terlalu hitam atau agak sedikit sawo matangnya. Yang terakhir, yang ketiga dari tahun 1993 yaitu ada Italian Barbie Doll Second Edition. Oke, ciao, halo dari Italia. Negara Eropa berbentuk sepatu bot yang terkenal dengan makanan, mode, dan kesenangan. Boneka Barbie memakai kostum warna-warni yang secara tradisional dikenakan oleh para penari Neapolitan di kota Napoli. Blus petani putihnya dilengkapi dengan jaket warna-warni, rok dan celemek. Sekuntum bunga diikat dengan pita menghiasi rambut coklat panjang boneka Barbie. Lalu kostumnya yang meriah mencerminkan suasana negara yang suka bersenang-senang ini. Arrivederci, selamat tinggal. Ini lucu banget boneka Italia karena dia ini full colors. Bisa teman-teman lihat ini semuanya agak sedikit tabrak warna, mulai dari merah, ketemu putih, ketemu biru, terus ketemu gold. And then rambutnya juga warna hitam. Tapi menurut aku hitamnya bagus nih. Hitamnya mengembang keren gimana gitu, memang benar-benar ikoniknya Barbie banget gitu di sini. Oke, selanjutnya tahun 1994. Di tahun 1994 Mattel membuat dan merilis 2 edisi, yaitu Chinese Barbie Doll dan Dutch Barbie Doll. Tapi sebelumnya aku bakalan review mengenai Dutch Barbie Doll karena ini unik, terutama di bagian topinya. Bisa teman-teman lihat langsung di video saya. Boneka Barbie Belanda mengenakan kostum asli desa nelayan Volendam. Nah, jadi ini kemungkinan bagian topinya ini terinspirasi dari perahu nelayan nih dolls. Gaunnya termasuk korset biru dan rok bergaris beraksen dengan kerah bordir dan celemek. Lucunya, topi putih tradisional terletak di atas rambut pirangnya yang dikepang dan melebar ke samping. Kakinya yang halus terbungkus dengan sepatu kayu putih yang disebut klompen, yang sempurna untuk kehidupan di Belanda karena membuat kaki tetap kering terlepas dari cuaca. Dan ini menurut aku busananya nyentrik banget karena terutama di bagian topinya. Even warnanya tuh colorsnya is white color, but menurut aku ini benar-benar unik ya. Karena perpaduannya hanya ada 2 warna kecuali motifnya yang warna merah campur hijau karena itu ada sedikit nuansa-nuansa bunganya. Yang kedua yaitu ada Chinese Barbie Doll. Boneka Barbie adalah inspirasi hidup dari keindahan dan tradisi budaya Tiongkok terutama. Nah, di sini ia mengenakan guozi atau jubah bermotif krisan merah muda yang kaya di atas rok ramping dengan desain yang sama. Boneka Barbie Cina memancarkan keanggunan sederhana dari budaya Cina.
Kostumnya yang cantik beraksen dengan garis hitam dan emas yang rumit dengan sandal hitam menutupi kakinya. Menurutku ini lucu banget, terutama untuk busananya. Di sini bisa teman-teman lihat ada ornamen di bagian pinggir dari busana, terutama bagian lengan bawah, bagian pinggir dari baju, pinggir ujung dari busananya, dan sudut bagian roknya ini ada ornamen-ornamen motif zigzag ukiran. Lalu juga ada busananya sendiri itu dia pakai bordiran bunga-bunga, dan menurut aku ini lucu banget khusus untuk sekelas Dolls of the World. Tapi kali ini khusus untuk Chinese Barbie doll dia tidak dikonde dan tidak dikepang. Dan ini kayaknya sih di konde sih, di konde kecil ya, di konde kecil terus ditusuk dengan tusukan bunga. Bisa teman-teman lihat ada hiasan bunga di bagian atas dari rambutnya tersebut. Next, tahun 1995. Tahun 1995 ada 3 edisi varian yang dibuat oleh Barbie Mattel. Yang pertama ada German Barbie Doll Second Edition. Boneka Barbie Jerman siap untuk Oktoberfest. Wah, Oktoberfest lagi dong. Festival tarian, makanan, dan kesenangan tradisional Jerman. Dia mengenakan gaun dengan rok merah penuh, dipangkas dengan warna hitam, blus dengan trim emas, manset putih mengacak-acak dan trim emas, dan celemek dan selendang putih bersih. Kepang pirangnya dibungkus melingkar, sangat tradisional di Jerman, dan diikat dengan pita biru. Menurutku ini nyentrik banget karena membuat beberapa mix dari color like blue, white, black, and also red. It's make a beautiful combinations for me. Tapi mungkin kalau untuk di era sekarang warna-warna yang tabrak ini agak sedikit kurang relevan ya gitu. Cuman ada beberapa orang-orang juga masih tetap suka dengan warna-warna yang tabrak seperti itu. Yang kedua yaitu ada Native American Barbie Doll Third Edition yang edisi ketiga. Boneka penduduk asli Amerika ini dari dataran selatan mengenakan versi terbaru dari kostum putri suku. Cantik dalam balutan unik dan rok pink dengan motif geometris. Kostumnya dipangkas dengan pinggiran putih dan pita. Sepatu mokasinya, kalung manik-manik, anting-anting turquoise, dan cincin melengkapi tampilan pow-pow modern ini. Aduh, lucu banget ya, terutama di bagian area kepalanya tuh ada bulu-bulunya, itu menurutku eye-catching banget, khusus untuk Native American ini. Ya, yang ketiga yaitu Irish Barbie Doll Second Edition. Boneka Barbie Irlandia berasal dari tanah keberuntungan, danau, dan Blarney yang indah. Gaun hijaunya yang indah beraksen dengan tambalan renda putih di lengan baju, rok, dan kerahnya. Sebuah topi putih berenda dan memahkotai surainya dengan rambut merah yang mengalir. Sepatunya warna shamrock melengkapi ensemble yang menggemaskan ini. Jadi menurutku ini busananya agak terlalu penuh di bagian brokat ya. Brokat-brokatnya tuh banyak banget, mulai di bagian area rok samping kanan kiri, di bagian lengan, di bagian leher, bagian kepala, bagian depan dada. Kenapa nggak sekalian semuanya ya brokat? Mungkin ya itu salah satu khas dari Irlandia sendiri ya teman-teman. Oke. Next, tahun 1996. Di tahun 1996 ini Barbie Mattel membuat, wow ini cukup banyak banget ya, ada 6 varian nih teman-teman nih. Ini kayaknya paling terbanyak di tahun 90-an. Atau mungkin nanti akan lebih banyak lagi, I don't know, but I hope ya semoga masih ada lebih lagi sih. Ini tahun 1996, yaitu yang pertama jatuh pada India Barbie Doll Second Edition. Nah, boneka Barbie edisi kolektor ini mengenakan kostum tradisional dari India yang jauh. Sari India modernnya kaya akan warna fuchsia, beraksen dengan selendang indah, aksesorisnya termasuk sendal emas halus, anting-anting panjang, dan cincin tangan sederhana. Dari rambutnya yang tebal dan dikepang hingga riasannya yang khas, dia adalah kecantikan klasik India. Aduh, cantik banget ya. Klasik standar, tapi menurut aku bagus. Khususnya biasanya orang-orang India itu ceweknya paling bagus itu di bagian rambutnya dolls. Karena dia rambutnya selain tebal, lebat, subur, dan kalau orang India itu biasanya dari genetika rambutnya itu paling bagus dibandingkan negara-negara manapun, termasuk negara Indonesia, dia paling bagus. Perempuan-perempuan area sana tuh rambutnya paling terkenal.
kualitasnya paling oke gitu, karena subur, tebel, mengembang, terus dia juga nggak mudah rontok dan panjang-panjang rambutnya serta halus. Yang kedua yaitu ada Ghanaian Barbie Doll. Jelajahi alam liar Afrika dengan boneka Barbie edisi kolektor ini dalam kostum tradisional dari negara Afrika Barat, Ghana. Dia mengenakan gaun tunik kain kente bergaya otentik yang diikat menjadi busur di bawah lututnya. Ikat sorban berwarna cerah di sekitar kepalanya dan dia memakai sandal emas datar untuk berjalan melalui hutan yang rimbun. Perhiasannya yang indah termasuk anting-anting lingkaran emas, gelang benggel dan kalung kerang semuanya menambah pesona menawan dari kecantikan Afrika ini. Ini juga Barbie yang menurutku terbilang paling hitam, most dark. Memang karena kebanyakan warga-warga dari bagian benua Afrika memang agak gelap nih dolls. Nah ini makanya dia membuat satu siluet, tapi ini motifnya unik banget. Tapi kalau di Indonesia mungkin bakal motif seperti ini bakalan dijadikan kain sarung nih dolls. Tapi kalau di sana dijadikan pakaian khusus di Ghana. Oke, yang selanjutnya yaitu ada Norwegian Barbie Doll. Dari negeri matahari tengah malam muncul boneka yang bisa menerangi malam. Temui boneka Barbie Norwegia. Boneka edisi kolektor ini mengenakan gaun jumper biru tradisional yang dipangkas renda yang disebut bunad. Ini mirip kayak sebelumnya ya yang Norwegia tersebut. Blus putihnya yang bersih dipangkas dengan warna biru di sekitar kerah, menampilkan lengan berbusa yang indah. Dia juga memiliki topi persegi yang serasi dan dompet bermotif yang menggemaskan dengan atasan dan tali keperakan. Dia bahkan memakai kalung koin perak tradisional Norwegia. Tentu saja olahraga kecantikan internasional ini panjang. Kepang pirang Norwegia yang indah. Nah menurut aku khusus untuk area Norwegia ini cantik banget busananya, benar-benar full of vintage, benar-benar menggambarkan perempuan ala tradisional yang tinggal di satu suku pedalaman atau di dalam desa, karena dia menggunakan outer jumpsuit berbentuk rok bagian bawahnya. Selanjutnya yang keempat yaitu ada Mexican Barbie Doll Second Edition. Bienvenidos atau selamat datang di Meksiko. Dengan keindahan penuh warna dari koleksi boneka dunia, boneka Barbie mengenakan kostum pesta dengan warna merah, putih, dan hijau untuk merayakan warna bendera Meksiko. Blus petani putihnya dilengkapi dengan renda dan pita ruffle, sementara rok 3 tingkatnya berasen rikrak dan dipangkas dengan renda yang serasi. Dari pinggangnya yang diikat pita hingga mawar merah besar di rambutnya yang panjang dan hitam legam. Boneka Barbie Meksiko adalah muy bonita atau sangat cantik. Ya, Meksiko ini memang terkenal dengan perempuan-perempuan yang wajahnya manis sih dolls. Selain manis mereka juga punya senyum yang menawan. Yang kelima yaitu ada Native American Barbie Doll. Boneka Barbie asli Amerika mengenakan gaun kulit rusa, wow, tradisional dengan pinggiran pirus dan mokasin. Rambut hitam panjangnya mengalir di punggungnya dan ditarik dari wajahnya, memamerkan anting-anting peraknya yang halus. Oke, khusus untuk Native American Barbie Doll di tahun 1996 ini memang sangat unik, terutama bagian dari renda-renda birunya. Dan disematkan dengan beberapa tingkat dari kain bentuk persegi 3 terbalik. Dan ini kayak terinspirasi dari pohon pinus ya, atau pohon cemara. Ini bagus dan unik banget. Benar-benar menggambarkan warga dari suku daerah Native Amerika sendiri. Selanjutnya yaitu di Japanese Barbie Doll Second Edition. Sambut kecantikan elegan ini dengan kostum aslinya. Boneka Barbie mengenakan kimono bermotif bunga tradisional dengan obi atau ikat pinggang lebar diikat dengan pita di belakang. Dia mengenakan sandal zori tradisional dengan tabi atau kaos kaki putih pendek dan rambut hitam mengkilapnya diikat ke belakang dengan pita merah muda sederhana. Bergabunglah dengannya untuk upacara minum teh formal atau acara khusus lainnya. Tahun 1997. Di tahun ini, Mattel merilis 4 jenis Dolls of the World. Yang pertama yaitu Russian Barbie Doll Second Edition. Selamat datang boneka Barbie Rusia dengan kostum otentiknya yang bisa dikenakan selama festival tradisional atau pernikahan.
Dia memiliki tunik merah yang dipangkas dengan kepang emas dan dikenakan di atas blus putih. Roknya juga dipangkas dengan jalinan warna-warni di bagian tengah dan jalinan emas di sekitar ujungnya. Hiasan rambut merah dan emasnya menghiasi rambut pirangnya yang dikepang panjang dan tebal. Untuk sepenuhnya mengotentikkan tampilan, dia memakai sepatu bot merah dan anting-anting emas. Lucu banget ya, terutama bagian mahkotanya itu unik yang dan agak-agak mirip sih dengan salah satu adat kebudayaan Padang di area Indonesia. Tapi ini benar-benar lucu banget. Yang kedua yaitu ada Puerto Rican Barbie doll. Ucapkan salam atau hello pada boneka Barbie Puerto Rico yang cantik dari koleksi boneka Barbie dunia. Dia mengenakan gaun katun putih panjang yang dipangkas dengan renda, pita merah muda, dan hiasan bunga. Roknya memiliki ruffles renda yang dipangkas dengan pinggiran merah muda. Dia juga memakai pita merah muda lebar di pinggangnya yang beraksen bunga. Rambut coklat panjang bergelombangnya dihiasi dengan bunga merah muda. Lalu ada aksesorisnya, anting-anting cincin dan sepatu. Ini menurut aku agak-agak mirip busana wedding, tapi wedding klasik dan wedding yang casual style, mungkin cocok untuk wedding at the beach. Dan menurut aku ini busananya bagus banget, vintage but really classy, khusus untuk Puerto Rican Barbie doll. Dan sepertinya ini jenis doll yang udah agak sedikit sulit ya teman-teman dolls dicari. Yang ketiga yaitu ada Arctic Barbie doll. Dari salah satu daerah terdingin di dunia, muncullah boneka untuk menghangatkan hati Anda. Boneka Barbie Arctic dari koleksi boneka dunia mengenakan pakaian yang bergaya dan dikenakan oleh penduduk asli garis lintang utara. Jaket bulunya memiliki hiasan bulu imitasi putih di tudung, lengan, dan ujungnya. Dua item terakhir beraksen dengan jalinan emas, merah, dan hijau yang lebar. Dua tali emas diikat dengan di leher untuk mencegah angin Arktik. Celana fleece yang serasi dimasukkan ke dalam mukluknya dan dihiasi dengan bulu putih dan jahitan merah. Lalu wajahnya dibingkai oleh bulu putih yang menghiasi tudungnya. Selanjutnya yang keempat yaitu ada French Barbie doll tahun 1997. Bonjour, French Barbie doll is ready to kick up her heels wearing an authentic. Nah, jadi untuk busana dari boneka Paris ini sendiri lagi-lagi mirip sekali dengan busana dari boneka Paris yang sebelumnya ya. Jadi dia menggunakan pita-pita yang bagian pinggir roknya itu berkerut untuk memudahkan dia dalam segi menari dan menampilkan sisi estetikanya gitu. Dia juga menggunakan boots yang berwarna hitam, lalu menggunakan stocking hitam panjang, dan tidak lupa bagian busananya. Khusus untuk top bagian atasannya itu dia menggunakan busana garis-garis yang fit to body, lalu juga ada aksesoris topinya yang disematkan bulu warna pink fuchsia. Lalu di tahun 1998. Kita masuk nih dolls ke tahun 1998. Yang pertama yaitu ada Thai Barbie doll. Seindah dan seeksotik tanah yang diwakilinya, boneka Barbie Thailand siap menampilkan tarian tradisional yang disebut lakon. Dalam kostum upacaranya, hiasan kepalanya menyerupai wot atau kuil emas, lalu jubah hijau mengkilapnya memiliki highlight emas dan merah, dan roknya yang aneka warna memiliki sabuk dan selempang emas. Dia memiliki gelang emas di setiap lengan dan kakinya telanjang seperti penari ala Thailand. Kedua yaitu ada Polish Barbie doll. Dari negeri yang indah dengan banyak hutan dan sungai muncullah boneka Barbie dan dia siap menari polka dengan kostum tradisionalnya. Meskipun setiap wilayah negara memiliki gayanya sendiri, hampir semua memiliki rompi berhias seperti ini. Dengan rok bergaris dan celemek berenda, lalu rambut pirang boneka Barbie dikenakan dua kepang tebal dan dihiasi dengan mahkota bunga dan pita warna-warni. Lanjut yaitu ada Native American Barbie doll 4th edition. Wow, ini boneka Barbie natif banyak banget ya. Aku heran kenapa Mattel sampai berkali-kali mengeluarkan Barbie native. What's going on? Mungkin karena salah satu budaya Amerika yang benar-benar sangat tradisional banget ya. Jadi mereka benar-benar angkat gitu. Apalagi kan boneka Barbie itu memang asalnya dari Amerika dolls. Jadi sangat
cocok lah, sangat matching ketika misalnya mereka menggunakan atau mengkampanyekan Native American sampai berkali-kali, bahkan ini sampai masuk 4 edisi. Ya, Native American Barbie Doll 4th Edition, dia mengenakan pakaian meriah untuk acara seremonial. Boneka Barbie Native American terlihat otentik dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dia mengenakan atasan berpohon buckskin dengan rok yang serasi. Trim kepang keperakan menyoroti pakaiannya. Rambut hitam panjangnya dihiasi dengan ikat kepala dan bulu berwarna pirus. Sesuai dengan tradisi penduduk asli Amerika, dia mewakili sepatu kulit rusa yang lembut di kakinya. Selanjutnya yang terakhir dari tahun 1998 ini adalah Chilean Barbie Doll atau boneka asal Chile. Kecantikan Amerika Selatan ini mengirimkan salam hangat kepada kolektor boneka Barbie di mana-mana. Boneka Barbie Chile mengenakan kostum menawan berdasarkan pakaian huazo atau cowboy Chile yang dikenakan untuk roundup dan rodeo. Jaket boleronya dikenakan di atas pakaian tradisionalnya dengan ruffles di bagian atas dan rok hitam di bagian bawah. Kostumnya memakai topi dan selempang berpita merah, biru, dan putih. Warna pada bendera Chile, Adis. Oke, ini mungkin at the end of the moment tahun 90-an, yaitu di tahun 1999. Di tahun 1999 ini hanya ada satu edisi Dolls of the World, yaitu Peruvian Barbie Doll. Peruvian Barbie Doll, boneka Barbie Peru mewakili salah satu negara paling indah dan misterius di Amerika Selatan. Dia mengenakan gaun dan selendang asli Peru dengan kain warna-warni yang cerah dan mencerminkan kegembiraan, semangat, dan keindahan budaya Peru. Mendampingi boneka Peru adalah bayi menggemaskan yang mengenakan popok berwarna pirus dan topi merah. Welcome to 2000, khusus untuk Barbie Dolls of the World. Di tahun 2000 ada lagi-lagi Barbie Native American, but it's Northwest Coast Native American Barbie Doll. Yakesatini, senang bertemu denganmu, dalam bahasa Native Amerika Northwest Coast. Saya boneka Barbie penduduk asli Amerika pantai barat laut dari Alaska, tanah perbatasan terakhir. Orang-orang saya tinggal di pantai barat laut dan daerah menjulur di Alaska Tenggara. Disebut area Panhandle karena bentuknya seperti gagang penggorengan. Waduh, saya menggunakan gaun upacara kami yang indah dengan jubah chilkat yang ditenun secara tradisional dari kulit kayu cedar dan bulu kambing gunung. Waduh, ya bisa jadi. Sekarang boneka Barbie siap untuk upacara musim dingin, di mana ia bernyanyi dan menari, merasa dekat dengan roh alam. Wow, ini memanggil roh alam. Rupanya nih dolls busananya serem juga ya. Seperti yang dilakukan nenek moyang kami. Silahkan datang untuk mengunjungi Alaska segera. Suye Ikswasatni, sampai jumpa lagi. Selanjutnya yang kedua yaitu ada Swedish Barbie Doll. Halo, saya boneka Barbie Swedia dan Barbie ini ingin menyambut kamu di Swedia. Negeri indah yang dipenuhi bunga, pepohonan, dan air yang mengalir jernih. Ia mengenakan kostum rakyat tradisional yang sering dikenakan untuk pertengahan musim panas di Lapland. Bagian paling utara Swedia, tepat di atas lingkaran Arktik. Gaunnya berwarna-warni dengan celemek merah dan rompi yang saling bersilangan. Cocok untuk tarian adat yang berlangsung di sekitar tiang, atau tiang kayu besar yang biasa mereka hiasi dengan daun hijau, bunga, dan pita. Mereka juga selalu bersenang-senang menari dan bermain game di sekitar tiang utama. Barbie berharap kamu akan segera bergabung dengan warga di Swedia. Sampai saat itu, hijrah. Terus selamat tinggal. Selanjutnya, ada Princess of India Barbie Doll. Edisi Princess ini udah mulai berdatangan di tahun 2000 ya dolls. Kalau tahun 90-an tadi emang benar-benar mengusung sekali busana-busana ala daerah dari suatu negara gitu. Kalau ini masuk ke Barbie-Barbie yang selain dari face-nya itu sudah menggunakan face mold cetakan baru, dan yang kedua busananya ini ada busana serial dari seri Princess Dolls of the World. Oke, yang ketiga ini Princess of India Barbie Doll. Wow, ini agak rame ya nih dolls.
Boneka Barbie Princess of India sangat menakjubkan dengan balutan sarinya. Jenis pakaian India yang paling terkenal, terbuat dari bahan berkilau lembut, sari merah yang muda yang luar biasa ini memiliki aksen emas dan disampirkan di sekitar tubuhnya. Lalu di atas kepalanya dengan gaya yang rumit. Seperti beberapa putri, dia memakai topi baja emas yang disebut tikka atau hiasan dahi. Tikka tergantung di atas bindingnya, titik di dahinya, kalung emas dan anting-anting melengkapi kostum India ini. Oke, ini busananya agak mirip busana-busana kayak pakai kerudung, tapi dia nggak ditutup semua bagian rambutnya dan bagian pinggangnya dia masih terlihat karena memang ini menggunakan busana sari ya. Selanjutnya yang keempat yaitu ada Princess of the French Court Barbie doll. Oke, boneka Barbie Princess of the French Court terinspirasi oleh keagungan Age of Chivalry, masa romansa dan keberanian. Dia mengenakan gaun agung berwarna ungu tua yang kaya, warna bangsawan, rok split dirancang dengan sisipan jacquard ungu dan emas, dihiasi mewah dan dihiasi emas. Lalu juga ada medali emas berkilau, dan gaun itu dilengkapi dengan cincin emas dan anting-anting. Sentuhan mahkota terakhir adalah tiara emasnya yang menggabungkan desain fleur de lis atau lili, simbol keluarga kerajaan Prancis yang dengan bangga menghiasi lambang mereka. Masuk ke tahun 2001. Tahun 2001 adalah tahun di mana Barbie mengusung banyak sekali tema-tema princess. Ini ada 4 edisi princess yang mereka keluarkan khusus untuk Dolls of the World. Ya, yang pertama adalah Princess of the Nile Barbie doll. Boneka Barbie of the Nile Barbie memancarkan kemewahan kerajaan dalam gaun emas bergelombang dengan lapisan kain putih tipis yang membungkus bahunya. Kalung dada emas megah yang dihabiskan dalam warna pirus, merah, dan biru menampilkan medali pusat yang serasi. Perhiasan tambahan termasuk gelang emas dan mahkota emas menakjubkan yang menampilkan ornamen ular, simbol kerajaan Mesir. Cat wajah eksotis dan kepangan kecil sebahu melengkapi ansambel anggung putri ini. Dia menggunakan mahkota dengan simbolis ular, lalu juga kalungnya dia menggunakan ornamen-ornamen monte-monte kecil yang pas dan fit di dadanya. Lalu juga bagian roknya dia juga rok agak sedikit mengembang di bagian ujung, tapi ini kelihatan sangat sempurna banget, terutama untuk bagian hiasan gelangnya itu juga sangat serasi dengan bagian mahkotanya. Oke, selanjutnya ada Princess of Ireland. Boneka Barbie terlihat sensasional sebagai putri Celtic dalam gaun hijau zaitun dengan detail yang terinspirasi oleh karya seni Orange Celtic. Dia mengenakan jubah hijau hutan yang dihiasi dengan bros emas yang mengingatkan pada bros Tara legendaris dari Celtic kuno. Sentuhan agung terakhir adalah mahkota emas indah yang terletak di atas rambut panjangnya, bergelombang berwarna merah. Ini bagus banget ya menurut aku agung, tapi agak sepintas ini busana bagian roknya agak sedikit lecek, padahal sebetulnya bukan lecek nih dolls, tapi ini memang motifnya motif-motif daun. Dan busana bagian jubahnya ini warna-warna kayak emerald gitu loh, bagus banget, dark emerald gitu, keren menurutku. So very cool. And then yang ketiga yaitu ada Princess of China Barbie doll. Yang ketiga yaitu ada Princess of China Barbie doll. Boneka Barbie merayakan kemewahan kerajaan timur jauh dalam ensemble yang indah ini. Gaun tradisional menampilkan pola bunga yang eksotik dan terinspirasi oleh lemari pakaian dinasti Qing. Cat wajah yang spektakuler, yaitu wajah face moldnya Lea, dan gaya rambut yang dirancang dengan rumit dan anting-anting emas serta mahkota yang menciptakan tampilan yang benar-benar agung. Yang keempat adalah Princess of Incas Barbie doll. Boneka Barbie Princess of the Incas terinspirasi oleh dinasti agung dari zaman yang eksotis. Dia mengenakan gaun taffeta berwarna biru tua dengan hiasan tepi berwarna-warni dengan pola tekstil asli Inca. Di seluruh kerajaan ini, diyakini bahwa raja dan ratu adalah keturunan inti, dewa matahari yang kuat, jadi sang putri dewa ini memakai banyak perhiasan nih dolls, perhiasan emas yang sangat mempesona. Nah, emas ini adalah simbol inti dan logam mulia yang hanya dimiliki oleh bangsawan. Hiasan emas termasuk manset, kalung, dan lengan. Manset lengan, kalung, dan mahkotanya ini benar-benar menampilkan perempuan khas princess, putri dari kerajaan Incas tersebut.
Ya, selanjutnya yaitu tahun 2002. Di tahun 2002 ini kita akan bertemu beberapa boneka, tapi nggak semuanya boneka princess. Ada yang princess, ada yang juga bukan princess. Nah, ini adalah boneka Barbie Princess of the South Africa. Ini bonekanya paling gelap banget. Barbie gosong kalau orang-orang bilang ya, dan ini menurut aku busananya unik banget, benar-benar unik, terutama bagian dressnya. Ini motifnya motif abstrak persegi 4 diamond diagonal. Terus habis itu juga ada jubahnya yang warnanya tuh merah dan ungu, dan tidak lupa kecantikan, memang kecantikan perempuan Afrika Selatan yaitu terletak pada lehernya. Jadi mereka itu pakai kalung memang nyekek di leher, dan menurut adat mereka leher yang jenjang itu semakin jenjang semakin cantik gitu loh. Begitu juga dengan kaki yang semakin panjang semakin cantik, makanya dia menggunakan gelang kaki itu dari mungkin dari usia mereka tuh baru lahir ya sampai mereka dewasa, dipakein terus biar kakinya tuh kecil dan panjang gitu menurut adat mereka. Dengan bangga mengenakan gaun tradisional yang terinspirasi dari Ndebele, pola hitam dan putihnya di atasnya dengan jubah ngurara atau selimut yang dihias dengan rumit berwarna-warni. Dalam budaya Ndebele, cincin leher yang pas dianggap sebagai aksesoris yang paling menarik dan penting. Dia memakai cincin kaki dan leher berwarna emas yang disebut isi solfwana, lalu juga sebuah topi baja emas dan merah, serta anting-anting yang melingkar memberikan kecantikan agungnya. Lalu pada akhirnya dia membawa tongkat tarinya sendiri untuk meneruskan warisannya. Yang kedua adalah Princess of the Danish Court. Boneka Barbie Princess of the Danish Court memerintah dengan bangga. Dia mengenakan gaun biru muda gading dan emas yang indah dihiasi dengan renda dan pita emas. Rambut pirangnya yang mewah tergerai. Akhirnya dia mengenakan anting-anting emas yang menjuntai, kalung peta emas, dan mahkota agung untuk menunjukkan kedudukan kerajaannya. Ini bagus banget, terutama di bagian kerahnya. Tahun 2003. Yang pertama yaitu ada Princess of Japan Barbie doll. Boneka Barbie Princess of Japan berasal dari akhir abad ke-19. Meskipun dia sering mengenakan kostum yang rumit untuk acara seremonial, hari ini dia mengenakan kimono tradisional yang sempurna untuk tamasya informal jauh dari istana. Kimono lengan panjangnya didekorasi dengan indah dalam pola bunga berwarna-warni dan warna oranye serta merah muda. Obi hijau membungkus pinggangnya dan beraksen dengan tali putih. Dia memakai sandal zori dan rambutnya yang hampir hitam disanggul dihiasi dengan 3 bunga putih. Yang kedua yaitu ada Princess of Cambodia Barbie doll. Khusus untuk Princess of Cambodia ini dia lagi-lagi menggunakan cetakan wajahnya Lea. Barbie doll mengenakan rok siluet ramping yang dibuatnya dari kain teal yang melingkari tubuhnya, diikat di pinggang lalu dia menutupi bahunya. Bungkusnya yang menampilkan cetakan bunga geometris emas menyatu dalam lapisan lipatan vertikal di depan. Lalu sabuk jalinan emas mengamankan bungkus di pinggangnya dan memiliki gesper emas. Dia memiliki rambut coklat gelap panjang yang mengalir turun dari bawah mahkota kerajaannya dengan safir palsu dan zamrud. Pakaiannya beraksen oleh banyak elemen emas termasuk anting-anting menjuntai, ban lengan yang rumit, selempang emas yang dikepang, dan sepatu emas. Jadi hampir semuanya up to toe ini dia menggunakan seluruhnya emas karena menunjukkan statusnya itu bahwa dia adalah seorang putri dari Kambodia. Lalu yang ketiga yaitu ada Princess of Ancient Greece Barbie doll. Khusus untuk Princess of Greece Barbie doll, Princess mengenakan gaun berwarna tembaga bergelombang yang disebut chiton, yang melebar di bagian bawah. Sebuah bungkus tipis persegi dihiasi dengan pola Yunani, emas yang disematkan di bahu kanannya, dengan salah satu dari 2 pin emas yang berbentuk kepala singa. Wow, keren banget. Dia mengenakan manset lengan ular emas dan melengkapi pakaiannya dengan mahkota laurel emas di atas rambut coklat gelap keritingnya, dikenakan dengan sanggul klasik Yunani. Yang keempat yaitu ada Princess of England Barbie doll. Boneka Barbie Princess of England mengenakan gaun cantik yang menampilkan korset satin berwarna mawar dan rok merah muda kemerahan yang dihiasi dengan pola yang terinspirasi Renaissance emas.
Garis leher persegi bermata dengan trim merah muda dan emas, lengan merah muda kemerahan yang lembut dengan elegan menutupi bahunya di atas lengan bawah emas penuh. Lalu hiasan emas yang menonjolkan pakaiannya termasuk tali emas yang diikat di pinggangnya, bros dan mahkota agung berdasarkan hiasan kepala berbentuk menara pada zaman itu. Yang kelima yaitu adalah Princess of the Vikings Barbie doll. Terinspirasi oleh pelaut Nordik yang legendaris, boneka Princess of the Vikings Barbie mandiri dan kuat. Jadi dia menggambarkan sosok perempuan mandiri dan kuat nih dolls. Dia juga mengenakan gaun yang mengalir dikenakan dengan rok dan penutup dada jala emas dan terinspirasi oleh pertempuran Viking legendaris. Pedang terpercayanya tergantung dari tali emas yang membungkusnya di pinggangnya. Kepang pirang, stroberinya dihiasi dengan helm emas tebal, lengkap dengan ornamen sayap. Selanjutnya yaitu ada tahun 2004. Yang pertama, tahun 2004 adalah Princess of Ancient Mexico Barbie doll. Dari sekitar tahun 1428 sampai 1521, sebuah budaya tumbuh di tanah yang luas dari Teluk Meksiko ke Meksiko Tengah dan sejauh selatan Guatemala. Di tempat yang sekarang Mexico City terletak ibu kota suku Aztec kuno yang sebelumnya dikenal sebagai Tenochtitlan. Di sini juga ada sebuah kuil besar dan banyak kanal serta istana kerajaan. Seorang gadis muda yang cantik dengan rambut hitam panjang dan mata coklat tua tinggal di istana kerajaan. Seperti semua bangsawan, dia mengenakan pakaian yang terbuat dari katun berwarna cerah dengan dekorasi yang terbuat dari emas dan bulu. Bulu yang paling berharga dari semuanya adalah bulu berwarna hijau dari burung yang disebut Quetzal. Versi boneka Barbie yang indah dan bersejarah sebagai putri Meksiko kuno akan menjadi tambahan yang membanggakan untuk koleksi apapun. Lalu yang kedua yaitu Princess of Imperial Russia Barbie doll. Tanah kekaisaran Rusia yang luas dan misterius diperintah oleh Isar dan Tsar dan putri mereka. Sang putri dikenal sebagai Grand Duchess. Keluarga penguasa ibu Rusia tinggal di banyak istana megah dan menikmati kekayaan yang tak terhitung. Periode sejarah yang mulia ini diciptakan kembali dengan indah dalam boneka Barbie Princess of Imperial Russia yang mengenakan gaun tradisional Rusia pada masa itu dan mahkota neneknya. Selanjutnya ini yang unyu-unyu yang kecil banget. Ya, versinya Kelly Friends of the World Dolls. Boneka Kelly dan teman-temannya mengenakan pakaian tradisional dari 3 negara indah di Eropa. Setiap boneka kecil yang menggemaskan mewakili salah satu dari 3 negara yang dengan rasa unik mereka sendiri. Ada boneka dari Belanda yang terkenal dengan kincir angin dan bunga tulipnya. Dia posisinya di bagian kanan, ya. Terus ada boneka dari Spanyol yang terkenal dengan flamenco yang berapi-api. Oh, ini yang paling kanan nih, yang boneka dari Spanyol yang paling kanan. Kalau Belanda paling kiri karena dia rupanya nih pakai topi nih. Pakai topi kayak perahu gitu, topi warna putih. Lalu ada Spanyol yang terkenal dengan flamenco yang berapi-api dan satu dari Skotlandia yang terkenal dengan kotak-kotak tartan dan bagpipe. Nah, ini yang terkenal dari kotak tartan ini yang di tengah-tengah ya, dolls. Nah, oke, selanjutnya yang keempat yaitu ada Princess of the Navajo Barbie doll. Di Amerika Serikat bagian barat, budaya damai penduduk asli Amerika Indian tumbuh subur. Berakar pada tradisi kuno menghormati tanah dan alam serta warisan spiritual yang kuat, orang-orang suku yang dikenal sebagai Navajo bertahan. Mereka bertahan gitu. Boneka Barbie didandani sebagai putri kebanggaan bangsa Navajo dengan mengenakan pakaian tradisional dan perhiasan asli. Banyak orang Navajo terus mengenakan pakaian tradisional setiap hari dan terutama untuk upacara atau pertemuan sosial. Boneka Barbie ini memakai selendang tenun dalam warna seremonial dengan pola simbolis dan bergaya. Lalu boneka Barbie ini juga memakai kalung manik-manik berwarna pirus dengan liontin squash blossom dan sabuk concho dalam warna perak dan pirus dengan anting-anting dan bros sunburst. Lalu juga ada rok panjang bermotif dan kemeja gelap berleher terbuka konsisten dengan pakaian sehari-hari bagi sebagian besar wanita Navajo bahkan hingga hari ini. Yang kelima yaitu ada Princess of the Renaissance Barbie doll. Renaissance adalah waktu kelahiran kembali untuk seni dan pendidikan di Eropa, yang khususnya di Italia.
Selama ini budaya era merangsang filsafat puisi dan ilmu pengetahuan yang berkembang. Princess of the Renaissance adalah anak istimewa dari kota indah Florence yang hidup di masa pembaruan dan pencerahan yang menyenangkan. Dia mengenakan gaun dan hiasan kepala yang elegan seperti yang dikenakan di Italia selama abad ke-14 oleh wanita bangsawan dan anggota kelas pedagang kaya. Yang terakhir, yang keenam di tahun 2004 adalah Princess of the Korean Court Barbie doll. Terinspirasi oleh kostum tradisional Korea yang bersejarah, Princess of the Korean Court menggunakan hanbok dalam warna musim semi yang indah. Dia merupakan kebiasaan untuk merayakan Seonal, hari tahun baru pada hari pertama musim semi, dan juga merupakan hari pertama bulan pertama tahun lunar baru. Ini adalah hari bahagia perayaan yang menggembirakan dan menghormati warisan sang putri dan keluarganya. Oke, kita masuk ke tahun 2005 nih, dolls. Yang pertama adalah Princess of the Pacific Island Barbie doll. Orang-orang Hawaii tinggal di pulau-pulau tropis yang indah di Samudra Pasifik. Di surga tropis ini, seorang gadis cantik dengan rambut hitam panjang berjalan di sepanjang pantai sambil mengucapkan aloha kepada semua orang yang dilihatnya. Sapaan ini berarti halo dan selamat tinggal. Ayahnya adalah kepala rakyat, sang putri suka berselancar yang dikenal sebagai hi'inalu atau meluncur di Hawaii kuno. Putri Kepulauan Pasifik mengenakan pakaian pulau tradisional yang dikenal sebagai mumu dan lei atau plumeria, bunga harum asli pulau-pulau tersebut. Yang kedua adalah Carnival Barbie doll. Nah, ini bonekanya cocok untuk busana-busana ala penari. Tapi ini memang penari-penari karnaval nih teman-teman, ya sesuai dengan karnaval. Dan ini adalah wajah face mold karnaval yang pertama di edisi kolektor face mold Barbie doll. Nah, khusus untuk setiap tahun, kota Rio de Janeiro meledak dalam hiruk-pikuk musik, tarian payet, dan bulu. Sementara Cariocas atau penduduk lokal yang banyak pengunjung merayakan karnaval. Sebagai penghormatan atas perayaan selama seminggu penuh kegembiraan Rio de Janeiro, boneka Barbie mengenakan kostum Brazil yang luar biasa dan menampilkan pakaian ungu cerah dengan atasan halter yang mencolok di bagian perut dan rok pendek. Sepatu platform emas dan topi baja yang luar biasa melengkapi ensemble panas-panas-panas. Selanjutnya adalah Princess of the Holland Barbie doll. Terinspirasi oleh mode Belanda abad ke-17, boneka Barbie adalah seorang putri anggun yang mengenakan gaun emas dengan korset yang dicetak dengan rumit. Nah, boneka Barbie Princess of the Holland atau Princess Belanda ini, dia memakai gelang dan kalung mutiara imitasi yang mempesona dengan emas dan anting-anting tetesan air mata. Lalu Princess of Holland hidup pada masa yang dikenal sebagai zaman keemasan untuk seni di Eropa dan khususnya di Belanda. Banyak seniman yang terkenal berkembang selama periode ini. Selanjutnya yaitu ada Chinese New Year Barbie doll. Tahun baru Cina dimulai dengan bulan baru pada hari pertama tahun ini dan berakhir dengan bulan purnama 15 hari kemudian. Pada hari ke-15 yang disebut Festival Lentera, ada parade anak-anak membawa lentera setelah gelap dirayakan dengan petasan, tarian naga, dan amplop merah uang. Festival Asia kuno ini menemukan boneka Barbie mengenakan gaun merah yang menampilkan motif tradisional Tiongkok dan kerah Mandarin. Masuklah kita di tahun 2006. Di tahun 2006 kita akan bertemu yang pertama adalah Diwali Barbie doll. Nah, ini boneka Barbie yang rada mirip dengan adat budayanya India karena dia menggunakan sari. Nah, festival paling penting dan ajaib yang dirayakan di India adalah Diwali. Rumah-rumah didekorasi dengan bunga marigold dan daun mangga. Ribuan bias minyak atau lampu dinyalakan sebagai simbol keberuntungan dan semua orang menikmati manisan dengan suara petasan dan pesta pora. Boneka Diwali Barbie mengenakan sari til tradisional dengan detail emas, selendang merah muda yang indah, dan perhiasan bergaya eksotis. Detail terakhir adalah bindi di dahi, permata atau tanda yang dikenakan oleh wanita Hindu. Nah, ini benar-benar kalau misalnya kita biasa lihat kalau untuk boneka asal India, biasanya sih mereka menggunakan satu atau dua warna ya. Ini kebetulan dua warna, yaitu warna fuchsia pink dipadu dengan warna hijau tua pinus.
Oke, yang selanjutnya yaitu ada Irish Dance Barbie Doll. Nah, ini boneka yang khusus untuk menari. Gadis cantik berambut merah ini siap untuk memamerkan barang-barangnya di Visiena, kompetisi tari tradisional Irlandia yang penuh warna dan menggetarkan seperti kostumnya. Dirancang oleh Sharon Zuckerman, boneka Irish Dance Barbie membangkitkan semua keindahan dan pesona budaya Gaelic. Ensemble Celtic Chic adalah hijau giok mencolok, mengingatkan pedesaan subur yang ada di Irlandia, dan bersemangat seperti Visiena itu sendiri. Menari langkah tidak pernah terlihat sebagus ini. Selanjutnya adalah Cinco de Mayo Barbie Doll. Setiap tahun pada tanggal 5 Mei, orang-orang di seluruh Amerika Serikat dan Meksiko merayakan kebebasan. Dan budaya Meksiko dengan perayaan yang menyenangkan, parade yang penuh warna, musik yang meriah, pesta yang lezat, dan banyak kebanggaan yang memular. Desainer Sharon Zuckerman menangkap semangat dengan sempurna melalui Barbie Cinco de Mayo yang cantik. Mengenakan gaun berjenjang yang terinspirasi oleh kostum Meksiko asli berwarna putih, merah, dan hijau. Senorita berambut gelap ini adalah penghargaan yang luar biasa untuk perayaan paling meriah di Meksiko. Yang keempat yaitu ada Kwanzaa Barbie Doll. Kwanzaa adalah hari libur khas Afrika Amerika yang merayakan nilai-nilai Afrika tentang keluarga dan komunitas. Kwanzaa berarti buah pertama dari panen. Dan festival ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Boneka Kwanzaa Barbie mengenakan pakaian yang indah dengan motif yang terinspirasi dari Afrika di tepi atasan gaya tunik, rok panjang, dan jilbabnya. Manik-manik diikat pinggangnya, kalung dan anting-anting menambahkan sentuhan akhir. Ini lucu banget loh. Yang kelima yaitu Oktoberfest Barbie Doll. Fräulein Camille luar biasa mengenakan kostum dim berwarna-warni yang terinspirasi oleh festival Jerman yang terkenal di dunia yang disebut Oktoberfest. Oktoberfest asli diadakan di Munich, menarik jutaan orang dari seluruh dunia yang mendengarkan band-band kuningan, menikmati makanan dan minuman tradisional Jerman, dan merayakan berhari-hari menari, berbaris dalam parade, dan menyanyikan lagu-lagu sampai larut malam. Oke, kita masuk ke tahun 2007. Di tahun 2007 barulah muncul Barbies Indonesia nih teman-teman. Satu-satunya Barbie Indonesia yang diumumkan di Dolls of the World. Sayangnya adalah dia hanya boneka Padang aja, padahal daerah di Indonesia tuh banyak banget ya yang bisa diangkat khusus untuk budaya busananya. Tapi di sini khusus untuk Dolls of the World, it's only for one dolls to make Indonesian country culture. Salam dari Pulau Sumatera, tempat boneka Barbie mengabadikan keindahan leluhurnya yang eksotik di Indonesia. Mengenakan hiasan kepala dan kalung emas yang rumit, gaun pirus yang semarak dengan detail emas, dan sepatu emas runcing. Boneka ini adalah visi keindahan, rambut coklat panjang dan cat wajah yang indah menangkap warisan etnis boneka itu. Ya, ini menggunakan wajahnya Gades ya teman-teman ya. Dan sebetulnya busananya menurutku simple, tapi dia itu yang bagian unik adalah bagian mahkotanya karena ini agak cukup ribet. Yang kedua yaitu ada Spain Barbie Doll. Spanyol terkenal di seluruh dunia untuk flamenco, sebuah bentuk seni memikat yang menggabungkan tarian dan tepuk tangan dengan gitar akustik, nyanyian, dan nyanyian lagi. Boneka Barbie merayakan warisan budaya yang kaya ini dalam gaun merah dan hitam yang memukau dengan aksen kerudung hitam yang mengalir di punggungnya dan warna mawar merah yang di pinggangnya. Kalung dan anting-anting besar menambah daya tarik etnis boneka itu seperti halnya cat wajah yang eksotis. Yang ketiga ada Happy New Year Japanese Barbie. Boneka Barbie eksklusif Jepang ini mengenakan kimono merah muda yang indah untuk merayakan tahun baru. Boneka itu membawa dayung Jepang di tangannya, cat wajah dan pahatan yang eksotis menambah daya pikat boneka tersebut. Oke, kita masuk ke tahun 2008. Boneka Barbie Prancis merayakan daya tarik kehidupan malam Prancis dalam ensemble penari Can-Can. Gaun merah muda boneka ini menampilkan aksen renda putih dan trim hitam, jala ikat hitam, topi berbulu bergaya, dan sarung tangan biru melengkapi ensemble bom pirang itu. Keren kan? Nah, ini dia menggunakan wajahnya Maki. Masuklah kita di tahun 2009. Di tahun 2009 ada beberapa boneka yang dibuat oleh Mattel, yaitu sebanyak 4 edisi desain Dolls of the World. Yang pertama yaitu ada Russian Barbie Doll.
Nah, cantik, glamor, dan sangat elegan. Boneka Barbie Rusia menangkap akar etnisnya dengan sentuhan vavavoom. Kunci pirang yang panjang, cat wajah yang mencolok, dan selera mode yang tajam membedakan boneka ini. Ensemble modis menampilkan gaun mantel biru tua dengan hiasan emas, sepatu bot hitam bergaya, dan ushanka bulu palsu, topi tradisional Rusia, dan sarung tangan bulu palsu. Lanjut, yang kedua yaitu ada Scotland Barbie Doll. Nah, sama seperti sebelumnya, Scotland itu memang terkenal dengan kain tartannya. Kalau teman-teman lihat, itu motifnya motif kotak-kotak ya. Boneka Barbie Skotlandia terlihat sangat manis dengan rok berlipit kotak-kotak, selempang yang serasi, rompi coklat, dan atasan putih Brenda. Kaos kaki putih setinggi lutut, Mary Jane's hitam, dan baret hijau yang melengkapi tampilannya. Dalam tradisi Skotlandia sejati, satu set bagpipe menemani boneka itu. Yang ketiga yaitu ada Italy Barbie Doll. Ciao Bella. Boneka Barbie menangkap esensi Italianya dalam setiap detail. Dari kulitnya berwarna zaitun dan sorai rambut hitamnya hingga rok berpola yang modis, ikat pinggang hijau dan atasan putih Brenda. Selendang hitam, sekeranjang bunga, dan shell merah yang diikat di leher melengkapi tampilannya. Ini cantik banget dan ini menggunakan vestnya Lara ya dolls. Yang keempat yaitu ada Amazonia Barbie Doll. Amazon adalah sumber keindahan, karunia, dan sungai Amazon yang perkasa. Boneka Barbie merayakan surga yang luar biasa ini. Ia mengenakan kostum yang terinspirasi oleh penduduk asli. Dari bulu di atas rambut hitam panjangnya hingga tato sukunya. Oke, masuklah kita ke tahun 2010. Yang pertama, untuk tahun 2010, Barbie merilis Eiffel Tower Barbie Doll, yaitu Barbie memperingati 30 tahun Anniversary of Doll of the World Collection dengan Landmark Collection. Nah, ini khusus untuk beberapa bangunan yang ikonik dari setiap negara. Tapi nggak semua negara sih, cuman hanya 4 negara aja yang dipakai, yaitu Paris, terus Inggris, USA, dan terakhir itu ada bangunan yang unik adalah Australia. Nah, yang pertama ini Eiffel Tower ya teman-teman ya. Nah, menampilkan Barbie yang mengenakan gaun yang terinspirasi oleh beberapa arsitektur paling terkenal di dunia. Boneka Barbie Menara Eiffel terlihat sangat cantik seperti berambut coklat dengan cat wajah yang dramatis dan gaun gading pas dengan citra Menara Eiffel. Aksesorisnya termasuk gelang pesona lucu dengan miniatur Menara Eiffel yang menjuntai di pergelangan tangannya. Megah banget kan? Statue of Liberty Barbie Doll. Barbie memperingati 30 tahun Anniversary of Dolls of the World Collection dengan Landmark Collection, menampilkan Barbie mengenakan gaun yang terinspirasi oleh beberapa arsitektur paling terkenal di dunia. Patung Liberty boneka Barbie menangkap gaya dan kemewahan kota terkenal yang diwakilinya New York. Pirang, cantik, dan anggun, Barbie mengenakan gaun cantik dengan ilustrasi patung Liberty yang ikonik di bagian depan. Wah, ini keren banget ya dolls. Lalu yang ketiga ada Japan Ken Doll. Boneka Japan Ken Doll adalah Ken pertama yang muncul di koleksi boneka Barbie dunia. Tapi ini menurut aku Kennya gagah banget ya dolls. Bisa kita lihat ya, seperti ala-ala cowok Asia banget ya. Menampilkan pahatan wajah baru, Ken terlihat tampan dan eksotis. Kostumnya yang terinspirasi samurai menampilkan mantel berkerah tinggi sepanjang mata kaki. Sepatu bot perak atau hitam dengan gesper setinggi lutut, sarung tangan putih tanpa jari di tangan kiri. Selain kostumnya, dia juga menggunakan pedang panjang, Ken katana, yang melambangkan kehormatan dalam budaya Jepang. Selanjutnya ada Big Ben Barbie Doll. Barbie memperingati 30 tahun Anniversary Dolls, lalu juga ia bergaya dan anggun. Boneka Big Ben Barbie mengenakan gaun coklat yang mencolok dengan citra ikon landmark paling terkenal di London. Menara jam yang menampung Big Ben, anting-anting hoop emas, dan dompet clutch yang chic menampilkan tampilannya. Yang ketujuh terakhir yaitu Japan Barbie Doll. Boneka Japan Barbie terinspirasi oleh wanita bangsawan cantik dari negaranya yang terlatih dalam seni bela diri. Sudah tahu kan dol, seni bela diri dan ahli dalam menunggang kuda, ilmu pedang, dan memanah. Dia datang dengan mengenakan kimono bermotif merah mencolok dengan detail hitam, sandal platform setinggi lutut multiwarna, dan kipas emas menambah daya pikatnya. Bunga-bunga merah dan putih menonjolkan rambut hitam panjangnya dan cat wajah yang mencolok, memberinya suasana yang eksotis.
Tahun 2011 ini adalah wajah barunya Teresa di Dolls of the World. Hola, begitulah cara ia menyapa Barbie yang siap menari tango dalam gaun kermaus yang memukau dengan ruffle yang mengalir dan rok pinggiran hitam. Untuk sentuhan gairah, boneka Barbie memiliki mawar di sekitar satu pergelangan saja. Pergelangan kaki ya. Dan di rambutnya, selendang hitam rendah dan stocking jala melengkapi tampilannya termasuk paspor, stiker pedesaan, sugar bayi, dan kuas. Yang kedua adalah Ireland Barbie doll. Dia dude, begitulah cara saya menyapa. Barbie dari Irlandia menampilkan warisannya dalam gaun hijau tradisional dengan korset bertali. Lengan pendek putih yang mengembang dan terim emas, sepatu hitamnya dengan hiasan hijau dan emas, dan rambut merah yang indah menambahkan sentuhan sempurna yang membuatnya tampak memiliki semua keberuntungan orang Irlandia. Oke, selanjutnya yaitu ada Australia Barbie doll. Hari baik, begitulah cara dia menyapa. Barbie siap untuk berpetualang di pedalaman apapun dengan mengenakan pakaian safari bergaya dengan rok linen kaki dan atasan berkancing yang diikat rapi dengan sabuk bermotif hewan. Siap untuk memulai, Barbie memakai sepatu bot coklat dengan kancing, topi bertepi dan tas di bahu. Termasuk paspor, stiker negara, dan teman koala serta kuasnya. Lalu selanjutnya yaitu adalah China Barbie doll. Nih, begitu cara saya menyapa. Barbie mengenakan gaun sutra merah yang terinspirasi dari Asia yang disulam dengan bunga dan daun berwarna emas dan hitam dengan sentuhan oranye, merah muda, dan biru. Sepatunya adalah geta tradisional. Perhiasannya seperti gelang-gelang emas dan anting-anting merah permata tidak lekang oleh waktu. Dan rambutnya membangkitkan drama. Lalu selanjutnya yaitu adalah Sydney Opera House Barbie doll. Nah, ini salah satu landmark juga nih dolls. Boneka Barbie Opera House Sydney terlihat sangat cantik dalam gaun yang terinspirasi oleh arsitektur Opera House yang dipadukan dengan sentuhan modis. Layar Sydney Opera House menginspirasi korset boneka Barbie, sementara air di sekitar gedung ditampilkan dalam sifon biru laut yang mewah. Wow, keren banget kan? Lalu dengan clutch yang terinspirasi oleh layar Sydney Opera House dan angin pelabuhan Sydney yang bertiup di rambutnya, boneka Barbie ini adalah kecantikan Australia sejati. Ini keren banget ya dolls, bajunya, siluetnya, semuanya. Aduh, bagian dadanya itu benar-benar ikonik banget. Ya, kita masuk ke tahun 2012. Di tahun 2012 kita akan menemukan Barbie dari Filipina, Kapunska. Selamat datang di Filipina dalam perayaan festival Pahias tahunan yang penuh warna. Boneka Barbie Filipina mengenakan gaun tradisional Maria Clara dengan panel emas dan hitam bergantian serta detail renda yang indah. Yang kedua yaitu ada Mexico Barbie doll. Halo, selamat datang di Meksiko. Terinspirasi oleh mariachis dan marimbas tradisional, boneka Meksiko Barbie siap untuk pesta apapun. Doll mengenakan gaun ruffle pink cerah dengan aksen renda dan pita warna-warni. Yang ketiga yaitu ada France Barbie doll. Halo dari pedesaan Prancis, tempat para seniman menemukan inspirasi dan ladang lavender tumbuh hadir. Boneka Barbie dengan rok motif kotak, atasan lengan pendek, sepatu Pamarisian, dan ikat pinggang mengkilat, serta baret yang empuk. Jadi terus jolly. Yang keempat ada Hawaii USA Barbie doll. Aloha, boneka Barbie Hawaii USA menyambut kamu di pulau-pulau. Siap untuk lihat berikutnya dengan mengenakan lei bunga, bikini warna-warni, dan rok hula rumput raffia tradisional. Yang kelima ada Holland Barbie doll. Masuk ke Holland, halo, lebih cantik dari ladang tulip yang menghiasi pedesaan Belanda. Boneka Barbie mengenakan gaun biru tradisional dan celemek bergaris dengan hiasan emas, kepang, stocking, dan bakiak kayu. Yang selanjutnya yaitu ada Spain Barbie doll. Halo, saat gitar Spanyol mulai dimainkan, boneka Spain Barbie memanaskan lantai dansa dengan drama dan semangat flamenco. Lagi-lagi tarian flamenco dari Spanyol. Gaunnya berkerut rumit dihiasi dengan bintik-bintik dan dilengkapi dengan sepatu bertali, anting-anting yang menjuntai, dan sisir tradisional pinita. Fantastico. Yang ketujuh ada India Barbie doll. Nah, ini yang terakhir di tahun 2012 nih dolls. Namaskar. Selamat datang di Republik India.
Dari negeri rempah-rempah dan sitar, boneka India Barbie siap tampil di Bollywood dengan hiasan sari kuning saffron dengan kerudung mirip hijab yang serasi, sepatu emas, gelang emas, dan sentuhan warna merah yang berani melengkapi tampilan tradisional. Oke, lanjut kita masuk ke tahun 2013. Nah, di tahun 2013, Mattel meluncurkan 3 edisi Dolls of the World. Ini udah hampir mau yang terakhir ya, Dolls. Mungkin udah agak sedikit capek ya ngedengerin aku cerita dari tadi karena memang kita berusaha untuk mereview semua complete Dolls of the World. Oke, khusus untuk Maroko. Salam dari kerajaan Maroko, tanah kuno kasbah dan unta, berjalan-jalan di pasar yang penuh warna. Bazar rempah-rempah berwarna cerah, boneka Barbie mengenakan sepasang anting-anting emas yang menakjubkan, dan kaftan berhias yang dijahit dengan payet dan brokat emas. Lalu yang kedua yaitu ada Kanada Barbie Doll. Salam, menjaga pegunungan dan hutan di negara terbesar kedua di dunia. Boneka Barbie Kanada mengenakan pakaian yang terinspirasi oleh serge merah. Seragam polisi berkuda Kanada di bawah topinya yang bertepi lebar, dia mengenakan tunik merah, celana biru tua, dan garis kaki kuning. Sabuk kulit coklat dan sepatu bot berkuda. Yang ketiga adalah United Kingdom Barbie Doll. Mewakili Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia. Boneka Barbie kerajaan Inggris didandani untuk cuaca yang sering hujan di negaranya dengan jas hujan klasik, fedora, dan shawl bermotif Union Jack. Gaun bergaya di bawahnya mengisyaratkan langit biru di depan. Tahun 2014, nah ini tahun terakhirnya Dolls of the World membuat boneka, yaitu Mexico Barbie Doll. Barbie mengenakan kostum tradisional mariahi, boneka Barbie mengenakan jaket bolero hitam yang pas dan celana panjang berpotongan brokat emas rumit yang mencerminkan pola pada sombrero bertepi lebar yang mengesankan. Berkembang termasuk dasi merah muda yang cemerlang, kuncir kuda rendah, dan sepatu bot hitam yang tinggi. Dan ini menurutku wajah gadis yang benar-benar klasik, but it's very soft makeup, tapi lucu banget dan terutama di bagian topinya ini keren banget menurutku. Oke, itu saja dolls dari Ines mengenai review Barbie Dolls of the World, and hope you enjoyed watching about my review. And don't forget, jangan lupa untuk memberikan klik like, klik subscribe-nya, dan juga aktifkan notifikasi atau bell agar mendapatkan informasi update video aku yang terbarunya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah video aku ya dolls, kira-kira boneka mana sih yang paling kamu suka? Oke, itu aja dari Ines. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.